Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah yang menarik tentang seorang perwira, seorang pimpinan prajurit yang datang dan memohon kesembuhan untuk hambanya.
Lazimnya yang terjadi dalam kalangan prajurit Romawi, kalau hamba itu sakit tidak berguna, dibuang dan mencari yang baru. Tetapi hamba perwira ini datang kepada Yesus, hanya minta supaya hambanya, bukan atasannya, hambanya, bawahannya disembuhkan. Dia mengorbankan banyak hal, waktunya, tenaganya, harga dirinya. Karena apa? Karena dia seorang Romawi yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari orang Israel. Dia datang dan meminta bantuan kepada orang Israel, orang yang lebih rendah dari mereka. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, pengorbanan inilah yang berbuah manis. Yesus mengabulkan permohonan perwira tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, satu pertanyaan untuk kita. Apakah kita pernah memperhatikan bawahan, karyawan, kalau kita sebagai seorang atasan? Apakah kita pernah memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anggota komunitas kalau kita pimpinan komunitas? Apakah kita pernah memperhatikan kepentingan keluarga kalau kita adalah pimpinan keluarga, kepala keluarga? Dan apakah kita mau memberi hati, mau menyapa, mau mendekati mereka yang dikucilkan atau yang selalu menjadi bahan omongan tetangga? Ataukah mungkin sebaliknya, kita juga ambil bagian untuk semakin mengucilkan, menjelek-jelekan, menjadikan orang lain, saudara kita, sebagai bahan gosip? Saudaraku yang terkasih, memberi diri untuk orang yang paling hina akan mendatangkan rahmat yang luar biasa, yang besar untuk kita. Tuhan berkati.